Nah, saya perlu informasikan bahwa untuk trading sendiri di Indonesia aturannya sudah jelas. Ada peraturan perundangan yang mengatur aktivitas trading di Indonesia yang disebut sebagai perdagangan berjangka komoditi itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi, dan segala sesuatunya diatur. Maka kalau Anda mau tradingnya aman, tradinglah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tradingnya dilakukan di bursa dengan pialang-pialang legal yang terdaftar di bursa dan di Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi. Nah, jadi di Indonesia saat ini berarti sudah ada 2 bursa. Yang pertama mungkin yang sudah sering dikenal adalah bursa saham atau Indonesia Stock Exchange, disingkat IDX, gitu ya. Bursa yang kedua adalah bursa komoditi dan derivatif atau Indonesia Commodity Derivative Exchange yang disingkat ICDX. 2 bursa ini sudah diakui secara internasional. Kalau bursa saham atau IDX itu adalah member dari World Federation of Exchange. Jadi federasi bursa-bursa saham sedunia. Sementara ICDX itu adalah associate member dari FIA. FIA itu adalah Futures Industry Associations atau Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka Global. Gitu ya. Jadi keberadaan bursa-bursa kita baik bursa saham maupun bursa komoditi dan derivatif sudah diakui secara internasional. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin bedanya apa? Mungkin dari teman-teman ada yang lebih familiar dengan bursa saham. Nah, bedanya apa sih? Kalau yang penting begini, pahami saja bahwa yang disebut bursa itu berarti pasar. Nah, kalau di pasar, maka banyak orang di sana pembeli, penjual bertemu di pasar, saling menawarkan harganya. Jadi, harga perdagangan akan terjadi pada saat penawaran jual, penawaran beli itu bertemu dari banyak pelaku pasar. Nah, sekarang kita coba detail. Kalau di saham, bursa saham, yang diperjualbelikan apa? Yang diperjualbelikan adalah saham, surat utang negara, obligasi, gitu ya. Dan sifatnya adalah investasi di sana. Dengan membeli surat utang, kita berharap return atau pengembalian yang tinggi dari bunganya. Dengan membeli saham, kita berharap dividen. Artinya bagi keuntungan bagi para pemegang saham di akhir tahunnya, gitu ya. Jadi sifatnya adalah saya beli, saya punya aset dalam bentuk saham atau obligasi. Maka saya hanya berharap satu, kalau harga aset saya naik, maka saya akan untung. Ya. Dan regulasinya di bawah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kementerian Keuangan. Jam perdagangannya ya dari jam 8 sampai jam 4 sore lah kurang lebih. Nah, bedanya kalau di bursa komoditi seperti apa? Kalau di bursa komoditi itu adalah yang ditransaksikan komoditi. Komoditi seperti emas, minyak bumi, mata uang asing, dan lain sebagainya. Dan produk turunannya yang disebut derivatif atau paper tradingnya, bahasa di lapangannya di para pedagang begitu ya. Nah, jadi tujuannya apa? Kalau tempat pasar modal tadi kan tujuannya mengumpulkan modal dari dana masyarakat. Kalau di bursa komoditi tujuannya adalah untuk melakukan penemuan harga atau price discovery dan untuk melakukan hedging atau mitigasi risiko, lindung nilai, terutama bagi para pelaku perdagangan pasar komoditi secara fisik. Nah, sifat perdagangannya 2 arah. Jadi kita bisa berpotensi untuk mendapatkan keuntungan pada saat harga naik, kita juga bisa berpotensi berdagang dan mendapatkan keuntungan pada saat harga turun. Kenapa bisa begitu? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, jam perdagangannya hampir 24 jam, jadi lebih panjang ya. Kalau lebih panjang kan berarti kesempatan berdagangnya lebih banyak gitu. Nah, regulasinya karena ini merupakan perdagangan, aktivitas perdagangan, regulasinya berada di bawah Kementerian Perdagangan yang disebut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, gitu ya, atau Bapepti. Ya. Jadi itu ya bedanya ya kawan-kawan ya. Kalau kita yang jelas persamaannya adalah baik teman-teman trading saham, investasi saham, beli obligasi, itu jelas regulasinya sudah ada dan bursanya sudah ada dan diakui secara internasional, yaitu di IDX.
Indonesia Stock Exchange. Nah, jika teman-teman ingin bertransaksi produk-produk derivatif, komoditi, kontrak berjangka seperti forex, emas, minyak, maka juga sudah ada regulasinya yang jelas di bawah Kementerian Perdagangan, dan juga transaksinya ada dilakukan di bursa tersendiri yang disebut Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, yang juga sudah diakui secara internasional karena member dari FIA. Jadi salah satu cara untuk mengatasi panik itu adalah dengan mengerti di mana kita beraktivitas, di mana kita berjual beli. Kan kalau kita jual beli di tempat yang jelas, berarti kan ada rasa keamanan di situ karena dijamin, dilindungi oleh peraturan. Ya, pasar di dalam bursa komoditi secara sederhana namanya juga bursa komoditi dan derivatif. Berarti ada dua kelompok produk yang diperdagangkan. Yang pertama adalah komoditinya sendiri. Komoditi itu ada dua macam ya. Ada komoditi yang sifatnya tangible, bisa dilihat barangnya gitu, bisa diukur barangnya, itu namanya tangible. Kayak apa? Komoditi pertanian, jagung, kedelai, komoditi perkebunan, karet, kopi, komoditi tambang, timah, emas, dan lain sebagainya. Itu yang bisa diukur, kelihatan barangnya. Nah, sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman, ada komoditi-komoditi yang intangible, tidak bisa dilihat. Contohnya apa? Tentu teman-teman sudah agak sempat dengar atau familiar. Cryptocurrency, crypto aset. Ini sekaligus informasi ya. Tadi saya salah ngomong, kepleset sengaja. Kalau di Indonesia itu kita nggak boleh sebut cryptocurrency karena kripto tidak diakui sebagai mata uang di Indonesia. Tapi disebutnya crypto aset. Aset dalam bentuk kripto, gitu ya. Kemudian ada juga misalkan carbon credit. Carbon credit untuk mengatasi pencemaran. Itu adalah bentuk komoditi-komoditi yang sifatnya intangible atau tidak terlihat barangnya. Nah, transaksinya kalau itu komoditi, maka transaksinya ada utamanya untuk pembentukan harga itu ada di market fisik atau physical market, pasar fisik. Ya. Sementara ada kontrak perdagangan turunannya yang disebut dengan kontrak-kontrak berjangka atau derivatif, futures atau derivatif. Jadi kontrak derivatif itu sederhananya adalah instrumen finansial yang nilainya bergantung dari nilai aset yang mendasarinya atau komoditinya tadi. Harganya berapa, itu dijadikan dasar untuk nilai dari kontrak derivatifnya. Jadi di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ada dua kelompok komoditinya. Ada dua jenis yang bisa diperdagangkan. Yang pertama adalah komoditi fisiknya, yang kedua adalah derivatifnya atau turunannya. Nah, ini kurang lebih ya teman-teman untuk menggambarkan alur transaksi di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau di bursa berjangka itu seperti apa sih alur transaksinya. Mungkin bisa dilihat di layar. Di tengah-tengah itu adalah Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau ICDX. Nah, masyarakat secara umum bisa mengakses perdagangan tadi dengan jalan bertransaksi melalui jasa perantara perdagangan yang disebut pialang. Perusahaan pialang, bukan pialang perorangan ya, perusahaan yang disebut pialang. Jadi menjadi nasabah di pialang tadi. Kemudian menyampaikan amanat transaksinya melalui pialang, pialang akan meneruskan ke bursa. Nah di ICDX sendiri, di BKDI sendiri, sekarang kalau nggak salah anggota pialang kita itu sudah lebih dari hampir 40-an anggota pialang. Sementara kalau anggota pedagang fisiknya itu kurang lebih ada sekitar 37 buyer dan 37 seller, artinya penjual komoditi gitu ya. Dan kebanyakan buyernya itu berasal dari luar negeri. Kenapa? Karena kan kita kan penghasil komoditi ya. Banyak orang yang butuh komoditi yang kita hasilkan di Indonesia. Nah, kalau teman-teman lihat di belakang saya, ini ada bendera-bendera mereka dari negara asal buyer komoditi tadi, itu ada yang di belakang ini bendera-bendera mereka. Berapa negara ya? Mungkin sudah hampir 18 negara. Nah, kita kembali untuk bagaimana transaksi derivatifnya atau transaksi futuresnya, kontrak berjangkanya. Nah, orang bertransaksi melalui
pialang. Pialang akan meneruskan ke bursa. Di bursa nanti bertemu penawaran jual dari nasabah pialang A berapa, penawaran beli dari nasabah pialang B berapa. Kalau match terjadi perdagangan, gitu ya. Sehingga seperti itu kurang lebih. Kenapa harus melalui pialang? Karena kan sifat perdagangannya ini kan harus ada yang namanya melakukan fungsi penjaminan. Tentu itu ada persyaratan kecukupan keuangannya. Sehingga dengan melalui sistem mekanisme yang seperti ini diharapkan transaksinya bisa berjalan secara aman gitu ya. Karena kalau sendiri jamin itu susah, kalau dikumpulkan jaminnya lebih gampang, lebih terjangkau, mungkin gitu ya. Selain melalui pialang, bisa juga masyarakat bertransaksi langsung di bursa. Caranya gimana? Caranya dengan menjadi pedagang. Tentu dengan memenuhi standar persyaratan keuangan tertentu. Maka seseorang baik individu maupun perusahaan bisa berdagang secara langsung menjadi anggota pedagang. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di depan, ada 37 anggota pedagang jual dan dari Indonesia dan ada 36 atau 37 anggota pedagang beli dari global seluruh dunia.